Dean Henderson mulai pertimbangkan untuk hengkang dari MU. Manchester United sudah mulai menemukan konsistensi di musim 2020-2021. Kini mereka menempati posisi 2 klasemen sementara Liga Inggris, sementara di Eropa. MU juga telah menampakkan satu kakinya di babak 16 besar Liga Eropa, usai di lig pertama mengalahkan Real Sociedad dengan skor telak 4-0. Sayang, keberuntungan sepertinya belum berpihak pada salah satu pemain mereka, Dean Henderson. Seperti diketahui, dia memang masih kalah bersaing dengan David De Gea dan lebih banyak menempati bangku cadangan. Kiper asal Inggris itu juga baru diturunkan kala timnya berlaga di Piala FA atau Liga Eropa. Minimnya kesempatan bermain yang didapat Henderson tentu membuatnya mulai dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford. Kini menurut laporan Manchester Evening News, pemain berusia 23 tahun itu merasa frustasi dan mulai mempertimbangkan untuk hengkang di musim panas 2021 mendatang, andai tak juga bisa menggeser De Gea. Beruntung Henderson tak akan kesulitan mencari klub baru. Pasalnya 3 klub Liga Inggris yakni Chelsea, West Ham United, dan Tottenham Hotspur dikabarkan siap memperebutkan tanda tangannya. Namun MU tak akan melepas sang pemain dengan status pinjaman dan memasang harga paling tidak sebesar 40 juta euro. Walau demikian, peluang Henderson untuk jadi kiper utama Manchester United juga belum sepenuhnya tertutup. Pasalnya manajemen klub juga menilai bahwa De Gea sudah harus segera dilepas. Bukan hanya serangkaian blunder yang dia lakukan, gaji sebesar 375.000 pound sterling per pekan juga dinilai terlalu besar. Patut ditunggu keputusan apa yang akan diambil Dean Henderson soal masa depannya. Namun dirinya juga tak akan jadi satu-satunya pemain yang dilepas MU selain dirinya. Beberapa nama seperti Juan Mata dan Phil Jones juga akan segera mengadu nasib dengan klub lain. Pogba cedera dan Fred bermain, alasan MU sulit konsisten. Manchester United diyakini sulit bersaing di papan atas karena komposisi pemain yang kurang mumpuni, khususnya di lini tengah. Hanya nama-nama tertentu yang bisa diandalkan. Teranyar, MU mengalahkan Newcastle 3-1 akhir pekan lalu. Kemenangan layak, tapi permainan skuad Ole Gunnar Solskjaer terbilang buruk. Bruno Fernandes tidak bermain sebagus biasanya. Marcus Rashford membuang-buang peluang. Beruntung Newcastle lebih buruk, MU pun layak menang. Masalahnya MU tidak bisa mengandalkan keberuntungan melawan tim lemah seperti Newcastle terus-menerus. Dan inilah yang jadi masalah besar untuk Ole Gunnar Solskjaer. Permainan MU sebenarnya cukup baik sampai beberapa pekan lalu sebelum cedera Paul Pogba. Lalu Pogba cedera dan MU kembali tidak konsisten. Musim ini memang bukan musim terbaik Pogba. Dia sempat kesulitan di beberapa bulan awal, tapi kemudian bangkit dan jadi partner ideal Bruno Fernandes di lini tengah. Kini selagi Pogba absen, MU jelas tampak kesulitan. Solskjaer menurunkan Fred sebagai pengganti, tapi level Fred masih jauh di bawah Pogba. Saat Pogba ada di lapangan, setidaknya beban Bruno sedikit lebih ringan. Pogba pun bisa mengancam lawan dengan sepakan jarak jauh atau kejeliannya melihat celah tembakan. Fred tidak bisa melakukan itu. Dia cenderung bertahan di tengah dan bermain aman. Level Fred hanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan MU. Singkatnya, selama Pogba absen dan Fred bermain, MU mungkin akan lebih sering kehilangan poin. Target Marcus Rashford, pecahkan rekor golnya sendiri. Sebuah asa diungkapkan Marcus Rashford. Penyerang muda Manchester United itu bertekad untuk memecahkan rekor golnya di Manchester United. Musim lalu Rashford tampil cemerlang di lini serang United. Untuk pertama kalinya, Rashford sukses mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim, atau tepatnya 22 gol. Di musim ini catatan gol Rashford sejauh ini cukup impresif. Ia sudah mengemas 18 gol, padahal musim ini masih mencapai bulan Februari 2021. Rashford berharap catatan golnya bisa lebih banyak di akhir musim ini. Menurut Rashford, ia ingin terus memperbaiki catatan golnya dari musim ke musim. Namun ia menekankan tidak akan terlalu terobsesi untuk mencetak banyak gol di Manchester United. Saya ingin di setiap tahun ada peningkatan dalam performa saya dibandingkan tahun sebelumnya. Saya pribadi tidak terlalu berambisi, namun jika itu terjadi, maka saya akan sangat senang. Lebih lanjut, Rashford mengatakan bahwa saat ini ia dan rekan-rekan setimnya fokus untuk memulihkan diri usai menang kontra Newcastle. Ia ingin agar mereka siap untuk bermain di pertandingan berikutnya. Pekan ini, United memiliki jadwal yang cukup padat. Setelah menghadapi Real Sociedad di Liga Eropa, MU akan bertandang ke London untuk menghadapi Chelsea.
Tiga klub raksasa Eropa rebutan David De Gea. Masa depan David De Gea di Manchester United mulai menjadi tanda tanya. Tiga klub raksasa Eropa dikabarkan tertarik memboyong penjaga gawang asal Spanyol itu. Seperti dilansir Daily Star Senin 22 Februari 2021, ketiga klub yang dikabarkan akan mendekati David De Gea pada bursa transfer musim panas 2020 tersebut, yaitu Bayern Munchen, Juventus, dan Paris Saint-Germain. Juventus sudah punya Vojah di bawah mister gawang, namun penampilan kurang konsisten membuat Bianconeri tergoda menggait David De Gea. Bayern Munchen juga membutuhkan kiper baru. Klub raksasa Bundesliga itu mencari pengganti jangka panjang untuk Manuel Neuer yang diprediksi sudah mendekati akhir karir. PSG sebenarnya memiliki Keylor Navas, tetapi klub kaya rasa Liga 1 tersebut dikabarkan juga tertarik memboyong De Gea dari Manchester United. Perdebatan status David De Gea sebagai kiper utama MU menyeruak dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa pihak menilai sudah saatnya Setan Merah memberi kepercayaan lebih kepada Dean Henderson, apalagi performa De Gea dalam beberapa kesempatan tidak stabil dan melakukan blunder fatal. Sejak didatangkan dari Atletico Madrid, De Gea terhitung sudah satu dekade menjadi penjaga gawang Setan Merah. Selama bertahun-tahun MU menikmati karir gemilang sang kiper. Ketika datang ke Old Trafford di usia masih muda, ia awalnya kesulitan beradaptasi dengan kultur Premier League. Akibatnya, De Gea tampil jauh dari harapan saat menghadapi West Brom, Manchester City, dan Blackburn Rovers pada musim itu. Manchester United menghadapi dilema apakah akan mempertahankan atau menjual sang kiper. Mereka dikabarkan punya rencana menjual David De Gea pada akhir musim, serta membidik Gianluigi Donnarumma dari AC Milan sebagai penggantinya. Anthony Martial paceklik gol lagi. Anthony Martial dulunya dikenal sebagai salah satu bomber produktif Manchester United musim lalu. Namun di musim ini ia gagal membuktikan dirinya pantas untuk memiliki predikat tersebut. Martial sempat melewatkan 8 pertandingan tanpa mampu mencetak gol di semua kompetisi. Torehan tersebut berhenti ketika dirinya menjebol gawang Southampton 2 kali saat Manchester United menang 9-0. Sayangnya, paceklik golnya kembali berlanjut mulai dari saat Manchester United menang atas West Ham hingga yang paling baru melawan Newcastle United. Striker legendaris Inggris Alan Shearer menyimpulkan kalau Martial tidak begitu bernafsu dalam memburu gol. 4 gol di Liga musim lalu tidak banyak bergerakan, dia sudah pasti tak cukup putus asa untuk mencetak gol, katanya kepada BBC. Dalam pandangan Shearer, permasalahan ini tak menyangkut soal pengalaman bermain Martial. Menurutnya pengalaman Martial sudah cukup untuk berbicara di pentas tertinggi. Ia yakin sang penyerang memang tidak berusaha mencetak gol. Saya tak akan berkata kalau ini adalah masalah kekurangan pengalaman. Ini adalah musim ke-6-nya di Manchester United. Tambah pria yang mengakhiri karirnya di Newcastle United tersebut.